Belum lo. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu dan salam sehat. Kita akan mulai ibadah kita lagi hari ini seperti biasa, meskipun kita harus melakukannya, mengikutinya dengan live, tapi itu tidak menjadi satu kekurangan bagi kemuliaan Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan mulai dan kita berdoa dulu yuk. Amin. Kita angkat pujian dan bernyanyi dengan sukacita. Ayo adik-adik, kita bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya giranglah, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Giranglah. Apa jawabanmu? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawabanmu? Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawabanmu adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk, kita sudah berdiri, lopit tangannya, ambil sikap doa yang baik dan benar. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk, kita akan mengikuti dan kamu mengucapkan 10 perintah Tuhan di rumah masing-masing ya. Kita mulai dari yang pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasarnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa mohon kekuatan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah
benar sudah berdiri, kita sama-sama mohon pengampunan. Yuk sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekalian, Maret Minggu 28 ini adalah hari Minggu terakhir untuk bulan Maret. Ayat bulanan pasti sudah hafal kan? Di mana tertulisnya? Di mana? Betul, Roma pasal 3 ayat 24. Kita akan sama-sama mengucapkannya. Yang sudah bisa luar kepala, bagus sekali ya. Namun demikian, Inang pandu dari depan. Yuk sama-sama mengucapkannya. Roma 3 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, yuk. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ayo kita bernyanyi lagi adik-adik. Pengakuan iman, karena itu ambil sikap doa yang baik dan benar, lopit tangannya, kita sama-sama mengucapkannya yuk. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi ya adik-adik ya. Warta sekolah minggu pagi ini ya. Ada beberapa nih. Karenanya didengar dengan seksama ya sayangnya. Pertama, ibadah untuk minggu depan tetap seperti biasa. Tanggal 2 bulan 4 adalah Jumat Agung. Apa itu? Hari wafatnya Tuhan Yesus. Tetap diadakan live ya sayangnya. Nah, kalian boleh menunggunya di rumah. Kita ibadah Jumat Agung seperti ibadah Minggu pagi ya, jam 7. Kemudian, nah ini nih yang paling seru ini, tapi nggak bisa kita lakukan seperti tahun kemarin. Apa itu? Tanggal 3 bulan 4 hari Sabtu adalah pengumpulan telur Paskah ke gereja yang sudah dicuci dan direbus. Nang, diantarnya kemana? Siapa yang ngantar? Papa atau mamanya? Diantarnya kapan? Diantar ya setelah selesai masak. Bolehlah diantar mulai dari jam 12. Kami tunggu sampai jam 7 malam ya. Karena nanti kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu akan mengemasnya di dalam plastik untuk dipilih dulu mana yang barangkali ada yang sudah tidak layak karena pecah di tengah perjalanan bawa ke gereja ya. Berapa banyak Nang? Terserah. Seberapa sukanya ngantarnya ya, sesuai dengan kemampuan dan kerelaan. Lalu Paskah tanggal 4 itu diadakan live. Kapan Nang mulainya? Kalau kamu sudah terbangun dengan mama papa jam 4.30 subuh. Anak-anak tetap tinggal di rumah mengikutinya. Namun ibadah ini berlaku untuk kaum dewasa. Jadi telur Paskahnya dibagikan atau dititipkan kepada mama papanya yang hadir pada ibadah subuh Paskah tadi.
Jadi beda dengan bingkisan Natal kemarin ya, nggak pakai diantar sayang ya. Karena apa? Karena kakak-kakak guru sekolah minggu dan semua parhaladonya itu akan mengemas persiapan ibadah Jumat Agung yang akan dilakukan dari pagi sampai nanti sore. Ada banyak kegiatan sayang ya. Jadi mama papanya, Nang, kami takut di rumah. Ya sendiri aja, papanya datang atau mamanya boleh. Yang pasti papa atau mamanya pun yang datang, tetap telur Paskahnya dititipkan sayangnya. Jadi enggak usah takut ya. Jam 4.30 subuh. Jam berapa tuh Nang? 4:30. Papanya atau mamanya boleh datang sini. Kalau anak-anak sekolah minggu boleh mengikutinya di rumah ibadahnya sayangnya. Nah, kemudian yang berikutnya tanggal 11 bulan 4 itu hari Minggunya, ya tetap aja kita ibadah seperti ini ya. Nah, jadi kalian boleh menunggunya dengan sabar dan mengingat warta sekolah minggu ini, mengingatkannya kembali nanti lewat ibadah dewasa supaya mama papanya juga bisa dengar ya sayangnya. Oke, demikian warta sekolah minggu pagi ini. Kita akan bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan di rumahmu masing-masing. Ya. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Ya adik-adik siapkan hatinya. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu yang terlahir sebelum Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Memperingati kematian Tuhan Yesus. Yesus mati disalibkan, dan itu diperingati di Jumat yang akan datang. Hari ini adalah hari Minggu sebelum hari Jumat Agung. Mari firman Tuhan juga untuk kita di pagi ini
berhubungan dengan kejadian Jumat Agung sebelum Yesus disalibkan. Jadi kita bukalah Alkitab kita, tertulis di dalam Matius 27 ayat 27 hingga 31. Ya, buka Alkitabnya. Matius 27 ayat 27 hingga ayat 31. Beginilah firman Tuhan, abang bacakan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gunung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini tentu sudah saya sebutkan tadi, Amang sebutkan tadi, kalau ini adalah perjalanan Tuhan Yesus. Minggu hari ini adalah Minggu Parmarum yang disebut mare-mare, yang juga disebut bersukacita, bersorak-sorak. Firman Tuhan ini mengajak anak sekolah minggu supaya jangan seperti soldadu-soldadu itu. Di dalam kehidupan sehari-hari mengolok-olokkan Tuhan, membenci Tuhan, atau tidak mau mendengar firman Tuhan. Itu termasuk juga mengolok-olok Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu lagi ingin diajak supaya jangan pernah berlaku kasar, jahat kepada siapapun, apalagi kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah berpura-pura seperti soldadu-soldadu berpura-pura mereka memakaikan jubah kepada Yesus. Kemudian memakaikan jubah itu diberinya buluh ke tangannya seperti seorang pemimpin raja, dan mereka berlutut di depannya dan mengucapkan salam Raja Yahudi. Tapi setelah itu dibuka lagi bajunya itu, diambil buluh dari tangannya, lalu diludahi dan diolok-olok. Itu adalah pura-pura berdoa. Mari berdoa, dia pura-pura tutup mata.
lipat tangannya, tapi dia yang lain di pikirannya, menghayal. Jadi dia hanya pura-pura, hanya sebatas tutup mata, hatinya tidak berdoa kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan anak sekolah minggu ada 3 hal tadi. Yang pertama, jangan pernah mengolok-olok Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, atau membenci Tuhan, atau melakukan makian kepada firman Tuhan. Misalnya ayahnya atau orang tuanya di rumah mengingatkan dia dengan firman Tuhan, lalu dia bilang, itu kan firman Tuhan, itu kan dulu, Bapak lah ngerjakan itu, aku nggak mau. Itu juga sikap yang mengolok-olok firman Tuhan dan mengolok-olok Tuhan itu sendiri. Jadi adik-adik sekolah minggu, yang pertama, jangan pernah menolak firman Tuhan. Jangan pernah menolak firman Tuhan, apalagi untuk dilakukan. Terus setelah tahu, lakukan. Kemudian yang kedua tadi apa? Jangan pernah merencanakan yang jahat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Tadi menolak, sekarang merencanakan, membakar atau membuat firman Tuhan itu enggak nampak. Ada orang atau ada teman sepermainannya, mencuri itu enggak bagus loh. Lalu dia bilang, kau sok-sokan kau. Lalu enggak dikawani lagi dia, enggak dibawa lagi besok-besoknya. Gak usah ikut kau, berkhotbah aja kerjamu. Itu udah jahat kepada firman, udah jahat kepada firman Tuhan. Dilenyapkannya, direncanakannya hal-hal yang jahat. Kemudian apa lagi? Jangan pernah berpura-pura. Pura-pura tadi melakukan firman Tuhan, pura-pura baik. Yang namanya pura-pura apapun itu adalah pasti tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus telah mati, disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit kembali untuk dosa-dosa yang seperti itu. Maka jangan pernah lagi anak-anak sekolah minggu kembali kepada dosa, jatuh kepada dosa. Tetapi baiklah kita bersukacita saat ini. Karena apa? Karena dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Pelanggaran kita telah dihilangkan oleh Tuhan Yesus dari kerajaannya. Harusnya kita menjadi mati, tapi Yesus menyelamatkan kita menjadi hidup di kerajaannya. Jadi jangan pernah lagi berlaku dosa, berlaku tidak baik, berlakulah seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup di dalam mengasihi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini anak-anak sekolah minggu bersekutu dengan Engkau melalui persekutuan
ibadah sekolah minggu di gereja HKBP Jeruju ini. Tuhan, kami telah memuliakan Engkau melalui nyanyian dan pujian kami, melalui doa-doa kami. Kiranya Tuhanlah yang mulia dengan ibadah kami, dan Tuhanlah yang memberi kami sukacita dengan ibadah ini, dengan firman Tuhan juga, supaya kami anak-anak sekolah minggu berjalan di jalan terang Tuhan, tidak hidup di dalam mengolok-olok firman Tuhan, tidak hidup di dalam menolak firman Tuhan, tidak hidup di dalam kehidupan yang pura-pura, tapi anak-anak sekolah minggu hidup di dalam kesucian dan kekudusan, yaitu mengasihi dengan kasih yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Hanya Roh-Mu lah yang bekerja di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu, setiap orang masing-masing, dan kami juga yang mendengar firman-Mu. Allah di surga, dengarlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri dan berdoa, dilipat tangannya. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. So
marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Oras.